Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa hingga pertengahan bulan Ramadan ini. Semoga amal-amal ibadah kita yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi kegiatan kita, yaitu ngolak atau ngobrol akhirat. Ya, dan kali ini kita akan bersama atau membersamai kita Ustadz kita, Ustadz Ridwan Nursalam LC radhiyallahu taala, dan beliau adalah kandidat doktor Jamiah King Saud, ya, atau Malik Saud University. Dan sebelum kita mulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, bagaimana ahlan. kabarnya Ustaz? Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah. baik. Semoga antum dan ikhwah permisa semuanya juga dalam keadaan baik, insyaallah. Ya, amin, amin. Amin. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kegiatan pada kali ini ya, temanya sangat menarik. Ya, sebagaimana yang telah di-share di media-media sosial. Dan ini kegiatan yang atau tema ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, itu berkaitan tentang Ramadan dan keluarga. Nah, di sini ketika kita ingin misalnya ada permasalahan tentang keluarga, ya, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang masalah keluarga, ya, kami berikan kesempatan kepada para pemirsa untuk menyampaikan pertanyaannya, ya, di kolom komentar. Insya Allah kami akan sampaikan kepada Ustadz dan insya Allah akan dijawab. Nah, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang telah sampai kepada kami. Nah, insya Allah Ustadz akan menjawab dan berikan jawaban yang memuaskan insya Allah tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan mengenai pentingnya keluarga. Ya, terutama ini mungkin bagi kita kaum muslimin ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, apa pentingnya keluarga Ustaz? Ya, mungkin bisa Baik. di Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم آمين. Baik, pemirsa Markas Inah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sampaikan tema kita atau tema yang kita obrolkan adalah seputar Ramadan dan keluarga atau keluarga di bulan Ramadan. Dan yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah tentang urgensi atau pentingnya keluarga. Selain pentingnya Ramadan, insya Allah beberapa ngolak ya, obrolan-obrolan sebelumnya, insya Allah sudah banyak tentang pentingnya Ramadan, keutamaan dan seterusnya. Sekarang pentingnya keluarga. Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang atau menjelaskan tentang
pentingnya keluarga ini. Cukup bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa, yang merupakan cikal bakal adanya keluarga di dunia ini. Kalau seandainya tidak ada kepentingan atau tidak penting yang namanya keluarga, yang terdiri dari suami istri, kemudian nanti berketurunan, ada anak-anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan dua makhluk yang berlainan jenis tersebut, yang merupakan cikal bakal adanya keluarga. Kemudian Allah menjadikan adanya keluarga sebagai fitrah manusia, di mana manusia memang membutuhkan keluarga dalam kehidupannya, kemudian dan juga dalam keberlangsungannya, sehingga ini menjadi sunnatullah yang telah Allah ciptakan, Allah takdirkan bagi insan atau makhluk yang namanya manusia. Jangankan untuk makhluk yang namanya manusia, dalam makhluk lain saja itu ada namanya keluarga, ya. Kita ketahui bagaimana hewan-hewan berkembang biak dan masing-masing memiliki keluarga. Ya. Tentu ini untuk memudahkan mencerna begitu pentingnya keluarga ini, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disyariatkan atau dianjurkan nikah agar terbentuk sebuah keluarga dari pasangan perempuan atau pasangan laki-laki. Kemudian kalau kita menghayati syariat yang agung ini, itu syariat Islam, maka banyak sekali syariat-syariat atau hukum-hukum yang menyentuh keluarga, yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan adanya keluarga. Dan masih banyak tentu urgensi keluarga yang lain. Dan yang paling penting bagi kita sekarang adalah bahwa di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, keluarga dengan urgensinya memiliki peranan yang sangat strategis, ya, dalam mewujudkan tujuan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Nah, maka itu kalau kita menghayati saja ayat saum yang turun, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya,
Yang belajar bahasa Arab tentu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kelompok, ya, bukan satu orang. Kutiba alaikum, ya, menyuruh kelompok, memerintahkan syariat ini kepada uh, satu kelompok, bukan satu orang atau individu. Dan kelompok yang terkecil adalah kelompok keluarga. Oleh karena itu, seolah-olah Allah me, me, apa, me, me, menunjukkan atau menujukan, ya, perintahnya yang pertama kali adalah untuk kelompok yang terkecil ini, itu ke keluarga. Maka kalau keluarga bisa mewujudkan tujuan saum, itu takwa di dalam keluarganya, keluarga ya satu, keluarga yang kedua, dan begitu seterusnya. Kemudian uh, masyarakat yang keluarga-keluarganya berhasil mewujudkan takwa, maka masyarakat tersebut otomatis akan menjadi masyarakat yang bertakwa. Dan begitu juga masyarakat dalam level yang lebih luas. Sehingga sekali lagi ini sedikit tentang mengapa keluarga sangat penting, apalagi di bulan Ramadan ini, dan bagaimana hubungan keluarga dengan syariat Ramadan ini, ibadah puasa ini, dan bagaimana juga peran keluarga, ya, dalam mewujudkan tujuan dari Syaum ini. Insya Allah akan kita gali, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair. Ya. Tadi sudah disebutkan tentang pentingnya keluarga, ya, terutama di bulan Ramadan ini, ya, bisa membantu kita sebagai kaum muslimin untuk insyaallah bisa meningkatkan lagi ibadah dalam bulan Ramadan ini. Kemudian Ustaz, ada juga ini pertanyaan Ustaz mengenai apa atau hal-hal penting apa yang dibutuhkan oleh keluarga muslim misalnya ketika masuk bulan Ramadan Ustaz. Baik. Jadi konteks kita membahas tentang keluarga, ya. Sehingga tadi ketika ada pertanyaan apa yang dibutuhkan keluarga, maksudnya di bulan Ramadan. Yang terpenting saya kira yang dibutuhkan keluarga, ya, adalah kebutuhan kepada pendidikan, kebutuhan kepada bimbingan. Sekali lagi, keluarga di sini mencakup istri, anak-anak, dan yang masih terkait dengan keluarga, ya, orang tua, kemudian adik, kakak, ya, mungkin lebih luas lagi nanti ada paman dan seterusnya. Dan ini tentu juga menyentuh semuanya, ya. Jadi jangan dikira yang belum menikah, belum berkeluarga, salah. Dia belum menikah, artinya belum membentuk keluarga baru, ya. Ya. Namun dia adalah bagian dari keluarga. Bisa jadi dia kakak buat adiknya, dan dia pasti anak bagi orang tuanya. Ini sekali lagi
menyentuh semua kita, ya, menyentuh semua pemirsa. Jadi yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan adalah pendidikan, ya, kemudian bimbingan, arahan, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, Allah berfirman, jagalah keluarga kalian. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga keluarga dari api neraka? Yang insya Allah otomatis menjadi jalan menuju surga, kan begitu ya. Terbebas dari neraka berarti masuk surga. Bagaimana? Tidak lain adalah dengan mengarahkan mereka, membimbing mereka, mendidik mereka, mengajari mereka, ya, menuntun mereka ke jalan surga, ya, serta membimbing mereka, mengajari mereka supaya tidak meniti memasuki jalan yang menjerumuskan kepada neraka. Jadi sekali lagi, ini kebutuhan yang paling pokok yang mungkin sebagian dari kaum muslimin tidak merasakannya. Masya Allah, sebagian memperhatikan kebutuhan fisik keluarganya, kebutuhan sandang, pangan, papan, dan ini diwajibkan, ya, bahkan menjadi nafkah yang wajib ditunaikan untuk kepada keluarga, ya. Tapi tentu sekali lagi ada yang lebih penting dari kebutuhan materi atau fisik tersebut, yaitu kebutuhan pendidikan, kebutuhan pengajaran, bimbingan, yang bisa sekali lagi tadi menyelamatkan dari api neraka dan menuntun kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Insyaallah, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Ini juga ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya, mengenai bulan Ramadan ini, Ustaz, karena dia adalah bulannya keluarga. Nah, terus bagaimana caranya agar keluarga itu bisa menjadi keluarga yang baik dalam bulan Ramadan ini? Baik, Ramadan dan keluarga. Bagaimana keluarga bisa menjadi keluarga yang ideal di bulan Ramadan ini? Jadi sebelum kita berbicara tentang bagaimana keluarga bisa mewujudkan tujuan dari saum itu. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana menjadi keluarga yang ideal di bulan Ramadan ini. Yang pertama, untuk semua keluarga, ya, harus merasakan bangga dalam arti bangga yang bukan diselimuti oleh keangkuhan, ya, tapi bangga menjadi besar hati, ya, kemudian semakin yakin dengan apa? Dengan din Islam ini, dengan agama kita, dengan syariat yang Allah turunkan, termasuk saum yang sedang kita jalani. Jadi keluarga harus merasakan dan menanamkan ini kepada anggota-anggotanya, bahwa saum kita bukan saum yang mengazab, ya. Jadi
melarang makan minum, kemudian yang mubah-mubah jadi haram. Bukan saum azab ya. Ya. Dan Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Tapi lebih dari itu adalah saum kelezatan. Bagaimana keluarga bisa merasakan lezatnya, ya, indahnya, ya, nikmatnya menjalankan saum ini. Dan bukan juga saum ini ibadah malas-malasan ya. Ya karena mungkin tidak makan, tidak minum, jadi lemas gitu kan. Lemas kemudian ujungnya malas karena mirip lemas malas. Tidak. Saum jika ditunaikan dengan tadi fakhr, ditambah dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi momen yang sangat spesial. Dan dalam sejarah Islam banyak sekali kesuksesan ya, kemenangan-kemenangan, bahkan dalam peperangan-peperangan yang hebat itu ditorehkan, dicapai di bulan Ramadan ini. Kemudian juga harus merasa bahagia ya. Para keluarga harus merasakan bahagia dalam menjalankan saum ini ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya. Ini kalau orang tuanya saja saumnya nggak bahagia, gimana anak-anaknya bisa bahagia kan begitu ya. Ya. Nah, ini harus dirubah mindset dan pandangan terhadap saum. Apalagi bahagia dengan ganjaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang saum ya. Ini tentu akan menjadikan saum itu berbeda ya. Tidak tadi sekadar menahan lapar, makan ya dan seterusnya. Kemudian juga saum ini kita jadikan momen untuk berbeda ya, untuk peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya, selainnya, terutama dalam ibadah. Banyak sekali ibadah yang kita lakukan ya. Dari mulai saumnya, kemudian sholatnya, baca Quran, harus dirasakan ada perbedaan ya. Jadikan kita hamba yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang membuat atau yang mendorong kita akan meningkat ya. Bukan karena Ramadannya saja. Makanya ada istilah linakun robbaniin wala ramadaniin. Maksudnya apa? Kita itu meningkat dan semakin baik itu karena Allah. Bukan karena Ramadannya saja. Betul Ramadan memiliki keutamaan, tapi bukan karena Ramadannya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengagungkan, kita lebih semangat lagi bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Ramadan ini bulan spesial ya. Kemudian harus kokoh, para keluarga harus kuat. Ya Yahya khudil kitab biquwwah ya. Ramadan tentu menguji dan pasti akan teruji kita ya. Maka kita harus kuat ketika menjalani saum dan ibadah di bulan Ramadan ini. Ini juga yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita yang memiliki anak-anak ya. Kemudian tadi misalnya seorang anak thalibul ilm juga menumbuhkan ini kepada keluarganya, adiknya, kakaknya, ya, ponakannya, mungkin juga orang tuanya. Bahwa Ramadan ini adalah syahrul quwwah ya. Syahrul sabat. Jadi dan ini yang akan membuat keluarga kita berbeda ya. Kemudian hati-hati dari adanya salah persepsi ya di bulan Ramadan yang mengalihkan Ramadan misalnya jadi
jadi bulan makanan ya, karena berlebihan dalam makanan. Hati-hati ini karena balas dendam istilahnya. Seharian saum nanti pas buka Subhanallah. segala ada ya dan seterusnya. Ini hati-hati. Dan juga jangan sampai ada sebagian yang mengira bahwa Ramadan itu full ibadah. Sehingga misalnya bukanya kurma saja ya dan air putih. Yang kita tahu anak-anak mungkin butuh makanan kesukaannya ya, butuh minuman kesukaannya. Jadi jangan sampai berlebihan dan juga jangan sampai kekurangan. Seorang muslim tetap menjadikan Ramadan adalah syarul ibadah, tapi hal-hal yang sifatnya mubah, bahkan bisa diniatkan untuk ibadah, terutama yang berkaitan dengan makanan, karena sangat terkait dengan berbuka puasa ya, dan seterusnya, sahur, ini tetap dijaga tanpa berlebihan. Jadi sekali lagi, penting sekali ya bagi semua keluarga untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan ini, ya agar kita semuanya sekeluarga mampu mewujudkan tujuan dari ibadah saum kita dengan poin-poin yang saya sebutkan, ya ditambah nanti insya Allah ada poin-poin lain yang sangat penting di sela-sela obrolan kita insya Allah. Demikian Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tayyib, eh, Masya Allah. Jadi kita pahami di sini Ustaz, mungkin Ramadan itu jadi bulan yang terbaik untuk atau bagi orang tua, ya, terutama orang tua untuk memperbaiki keluarganya. Begitu saja. Sahih. Betul, Ya, betul. Saatnya sekarang jadikan momen terbaik ya, momen terbaik untuk segala perubahan ke arah yang lebih baik ya. Yang berdosa menjadi bertaubat ya, yang futur kemudian kembali kepada hamasa ya, dan seterusnya. Jadi momen yang sangat terbaik karena tadi banyak sekali motivasi-motivasi yang bisa menjadi pendorong ya, kalau bisa dikatakan kayu bakar yang membakar ya. Kalau Ramadan dengan segala keutamaannya tidak bisa memotivasi kita dan keluarga, terus kapan lagi kan gitu ya? Kapan ya, lagi mau berubah menjadi lebih baik? Ya kira-kira demikian. Insya Allah. Baik, Ustaz. Kemudian ada lagi di sini pertanyaan Ustaz tentang kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh keluarga Muslim di bulan Ramadan terutama Ustaz, ya, untuk meningkatkan lagi ya tentang kualitas ibadah dan juga semakin menjadikan keluarga ini semakin ideal, Ustaz. Baik, ini pertanyaan sangat panjang jawabannya ya, dan merupakan uh, mungkin obrolan terpenting ini ya dalam tema kita ya. Bagaimana kiat keluarga ya dalam membina, mendidik anggota keluarganya. Itu dalam ini ketika berbicara keluarga, seorang suami ya atau seorang ayah dia yang menjadi pemimpin keluarganya ya. Dan tadi sekali lagi keluarga itu menyentuh seluruhnya ya. Jika ada anak yang sudah balik, apalagi talibul ilm, dia paham agama, ya bahkan lebih paham dari anggota keluarga yang lain, ya bisa jadi dia yang memimpin proyek ini ya, yang memimpin usaha atau ikhtiar ini, itu ikhtiar mendidik dan membina keluarga di bulan Ramadan. Yang paling penting saya kira yang terkait dengan saum itu sendiri, bahwa seorang kepala keluarga harus betul-betul ya
menanamkan atau memerintahkan saum kepada anggota keluarganya. Ya, ini yang terpenting ya. Sebelum kita berbicara uh, apa langkah-langkah yang lain, dicek satu-satu ya anggota keluarganya, terutama yang wajib ya, terutama yang wajib yang sudah mukallaf untuk melaksanakan saum ya, maka harus uh, melaksanakannya. Bahkan bahkan bagi anak-anak ya, mungkin bisa dikatakan mumayyiz ya, belum balik tapi mumayyiz, bisa diukur dengan umur misalnya mulai dari 6 tahun ya. Bahkan sebagian 5 tahun sudah bisa membedakan itu. Ini diajak untuk berpuasa. Dan uh, sahabi Ar-Rabi' bin seorang sahabi Ar-Rabi' pernah mengatakan, dulu kami membiasakan ya, mengajarkan saum kepada anak-anak kami ya. Sehingga kami mengajak anak-anak ke masjid dan dibuatkan mainan. Kalau mereka ingat saumnya, lapar, kemudian mereka ajak main ya. Artinya kebiasaan mendidik saum sejak kecil itu sudah ada sejak masa sahabat radhiyallahu anhu. Maka itu Imam Nawawi ketika mengomentari asar tadi mengatakan membiasakan anak-anak untuk menjalankan ketaatan. Jadi mereka tidak wajib tapi dibiasakan. Jadi ini saum yang pertama ya, dikontrol betul-betul. Jangan ada keringanan atau menyepelekan dalam hal ini. Kecuali orang-orang yang diberi uzur tentu ya, yang sakit, yang dalam perjalanan ya. Tapi yang memenuhi persyaratan maka dikontrol betul, jangan sampai mereka tidak saum. Kemudian juga difahamkan kepada mereka hakikat saum itu sendiri. Bahwa saum bukan hanya menahan lapar dan dahaga, menahan hal-hal yang mubah. Ya, bagi anak-anak misalnya yang sudah menikah, bukan hanya menahan berjima misalnya. Bisa jadi anak-anak yang sudah menikah belum paham ya, atau kurang paham. Kita tegaskan. Tapi saum lebih dari itu. Ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat banyak, kemudian di antaranya pengampunan dosa-dosa ya, dan pahala yang sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi yang dirahasiakan. Sebagaimana kita merahasiakan saum, Allah juga merahasiakan pahalanya. Ini ditanamkan kepada anggota keluarga kita, sehingga tadi juga di awal saya katakan saum itu bukan hanya bukan dirasakan seperti azab ya, dan waliyadzubillah, atau bulan malas-malasan karena mungkin lemas ya, tidak makan, tidak minum. Kemudian yang penting juga dalam mendidik keluarga di bulan Ramadan ini adalah bahwa saum adalah syahrul Quran ya. Dalam ayat yang sering kita baca dan kita dengar bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran ya. Maka sangat penting seorang ayah atau siapa yang mewakili ya dalam keluarga, anaknya mungkin yang lebih paham masalah agama ini mengadakan majelis Quran ya. Selain ajakan untuk membaca sendiri ya, menghatamkan sendiri ya, masing-masing memiliki target misalnya,
dalam anggota keluarga sesuai dengan kemampuannya, tapi adanya majelis Quran ini memberikan pengaruh yang lebih kuat, terutama tadi dalam perubahan anggota keluarga secara utuh. Bisa dengan tilawah bersama-sama, target misalnya setiap majelis sekian halaman, atau setengah juz atau satu juz, masing-masing satu membaca, yang lain menyimak. Apalagi jika ditambah dengan tadabur, membahas tafsirnya, bisa memetik faidah-faidah ayat yang dibaca, yang insya Allah dengan majelis seperti ini memberikan efek kepada akhlak keluarga, kepada pribadi keluarga, pada amalan. Dan ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW setelah bertadarus dengan Jibril di setiap bulan Ramadan, bukankah beliau tambah dermawan? Ya, seperti disebutkan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang derma. Dan ajwad di sini bukan derma dengan harta saja. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Jawa di sini lebih umum dari sekedar memberi dengan harta. Artinya derma dengan semuanya, ya. Dengan amal, dengan perbuatan, dengan kebaikan. Makanya sesuai dalam hadis ajwad bil khair, kan. Jadi sifatnya umum. Dan setelah tadarus Rasulullah SAW tambah ajwad, ya, tambah derma. Jadi Al-Quran itu memberikan efek, dan ini saya kira tidak bisa diwujudkan kecuali tadi dengan adanya majlis, ya, di dalam keluarga, ya, karena kita rasakan juga kalau tilawah hanya tilawah, ya, targetnya selesai hatam, kita tidak paham, ini kurang memberikan efek dalam perubahan, meskipun akan mendapatkan pahala. Tapi adanya majelis-majelis dalam keluarga tadi, insya Allah akan mewujudkan tujuan pendidikan dalam saum itu sendiri. Ini untuk Al-Quran. Dalam suasana berbuka misalnya, juga ini bisa menjadi kesempatan terbaik untuk mengajarkan adab makan. Ya. Ketika kita menyantap hidangan berbuka atau hidangan sahur, diajarkan itu adab-adab makan, ya, yang kita sangat bersedih sebetulnya, ya. Maksudnya banyak yang melalaikan, ya, adab-adab makanan ini, padahal sangat penting sekali. Karena apa yang kita makan itulah yang akan menjadi darah daging kita, ya. Bukan hanya karena bentuk makanannya, tapi cara makan juga berpengaruh, ya. Maka penting sekali untuk menjadi bahan ajar kepada anggota keluarga bagaimana cara makan. Dalam makan sendiri kita bisa mengingatkan mereka tentang bagaimana nikmatnya atau rizki yang Allah berikan kepada kita, makanan, minuman, di mana banyak orang-orang fakir, orang-orang yang tidak makan, yang serba kekurangan. Ya, ini diingatkan. Bahkan ketika saum kita ingatkan juga. Nah, kita merasa lapar hanya sampai jam 6 misalnya, atau sampai maghrib. Banyak orang yang lapar, misalnya sampai berhari-hari. Bahkan mungkin sepanjang tahun makan hanya seadanya. Ini penting sekali juga untuk menjadi bahan pendidikan atau pengajaran pada anak-anak kita. Jadi sekali lagi momen-momen tadi, ya, karena mungkin waktu juga ini sangat terbatas, ya. Jadi kepada keluarga atau pemimpin keluarga harus bersungguh-sungguh, ya, menjadikan Ramadan ini bulan pendidikan. Jika setiap kita bersungguh-sungguh dan melihat, ya, sisi-sisi kegiatan di bulan Ramadan itu, insya Allah akan bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mendidik, ya. Tadi
ketika berbuka, ketika sahur. Ketika sahur juga bisa mendidik anak-anak, keluarga bagaimana pentingnya waktu sahur yang dianjurkan bukan hanya untuk sahur saja ya, bahkan untuk berdoa, untuk beristighfar ya. Dan ini bisa kita tanamkan ke anak-anak bahwa nanti setelah Ramadan kita bangun sahur ya, memang mungkin tidak saum tapi kita berdoa, kita munajat, kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya sangat panjang tentunya sekali lagi, tapi sekali lagi jadikan Ramadan sebagai bulan pendidikan untuk keluarga kita. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Ini penjelasannya sangat menarik sekali Ustaz. Nah, sayang waktu kita mungkin yang terbatas. Betul, betul. Saya di Riyadh ini, tadi saya sengaja potong karena sudah terdengar azan di Riyadh. Oh, Masya Allah. Mungkin di Qasim masih berapa Maksudnya menit ya? sebentar lagi ya. Iya, iya. Tapi terserah apakah kita akan cukupkan atau mau ditambah, silakan. Terserah yang Baik, Ustaz. ya. Mungkin di sini Baik, masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya. baik, Mungkin kita ambil satu pertanyaan baik terakhir, ya. Ustaz. Ya. Untuk menutup bagian kali ini. Tapi Ustaz, di sini ada pertanyaan juga. Apa barnamij atau program-program yang mungkin bisa dilakukan ya, oleh keluarga Muslim ini, terutama di bulan Ramadan, Ustaz? Baik. Apa yang tadi saya sampaikan sebetulnya saling terkait ya. Saling terkait dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di bulan Ramadan ya. Ya, tadi melatih anak berpuasa dan betul-betul kepala keluarga mengontrol ini ya, menanamkan hakikat puasa tadi kepada anggota keluarganya ya. Kemudian tadi momen berbuka bersama ini jadikan juga sarana pendidikan. Kita bisa menanamkan tadi mendidik rasa syukur ya, mendidik bahagia dengan nikmat Allah, nikmat makan, nikmat minum ya. Kemudian juga tadi bisa mengingatkan bagaimana perasaan orang-orang yang lapar, yang tidak memiliki makanan yang cukup, minum cukup ya. Juga mengajarkan adab makan. Ini momen saat berbuka puasa. Kemudian tadi masalah tadarus Al-Quran, ya. Kegiatan yang sangat penting sekali ya untuk dihidupkan. Tadarus meliputi tadi tilawah, kemudian juga bisa dengan tadabur. Ya. Ini sangat penting untuk digalakan karena pengaruhnya sangat sangat besar dalam pendidikan. Kemudian mungkin bisa saya tambahkan memberi buka puasa ini juga bisa di momen ya. Kalau tadi berbuka puasa dengan keluarga, ini kegiatan memberi makan untuk berbuka. Taftir kalau dalam bahasa Arab. Ini penting, apalagi jika misalnya direncanakan, kemudian dimasak bersama, anak-anak ikut, ya. Kemudian nanti menyiapkan, sampai pada memberikannya. Wah, ini luar biasa. Nilai pendidikannya sangat sangat tinggi. Juga yang bisa ditambahkan, misalnya silaturahim. Ya, silaturahim juga sangat penting. Dan ini ya, bisa kita adakan dengan tadi kegiatan buka bersama ya. Atau mungkin silaturahim ya tanpa acara ya, sekedar berkunjung dan seterusnya. Ini sangat penting digalakan juga di bulan Ramadan ya. Dan kegiatan-kegiatan saya kira yang lain ya, qiyamul lail, tarawih ya. Artinya setiap kepala keluarga itu harus mampu dan bisa menjadikan momen-momen kegiatan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan itu sebagai sarana pendidikan. Jadi bukan sekedar kegiatan rutinitas biasa. Taraweh begitu saja ya. Kemudian ke masjid ya. Begitu juga misalnya anak-anak perempuan jangan dibiarkan, tapi harus ada petikan-petikan tarbawinya. Ya, dan ini tentu sekali lagi menjadi motivasi bagi kita untuk menambah ilmu ya, belajar, minimal bertanya. Ya, jadi para kepala keluarga ya, sebagaimana firman Allah tadi, ku anfusakum. Jadi Anda para kepala keluarga dan pemilik keluarga memiliki kewajiban untuk mencari ilmu, ya, bertanya,
ya apa saja yang bisa dijadikan bahan pendidikan buat keluarga Anda. Demikian, akhi Ustaz ya. Allah ibarik. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, ini sebenarnya masih banyak ini Ustaz pertanyaan-pertanyaan. Apakah Ya, kita ya. atau Sayang sekali. Ya, insya Allah ini kan ngolak ini akan berlanjut ya, terus. Saya kira nanti kalau ada yang penting-penting, terutama dari pemirsa bisa ditampung dan disampaikan ke narasumber yang lain, insya Allah. insya Allah Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Insya Allah. Wah iya, senang sekali bisa ngobrol bareng ini ngolak ya Ya, Ustaz. sama Ya. Al-Ustaz Al-Fadil dan juga para pemirsa sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Pemirsa sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kegiatan tadi ya. Insya Allah sangat berfaedah sekali. Banyak faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustaz kita yang bisa menjadikan keluarga muslim di bulan Ramadan ini semakin lebih maksimal lagi dalam ibadahnya insya Allah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kami ingatkan untuk para pemirsa yang belum mengikuti akun-akun Markas Inayah ya, agar membantu penyebaran dakwah ini dengan memfollow dan men-share ya semua akun-akun entah di Instagram, di YouTube, di FB ya, dan membagikan kepada keluarga-keluarganya dan juga kepada orang-orang lain. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kita juga bisa mendapatkan amal jariah dari program Amin. dakwah ini, insyaallah. Tapi Ustaz, mungkin kita akhiri Ustaz sampai hari ini, pada hari ini Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa keluarga majelis. Barakallah. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum ya Ustaz.